Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Karena hari sudah sore, Azura membawa Sora ke dalam kamarnya dan memandikan si anak yang menggemaskan ini. Bella pun lebih dulu pergi meninggalkan ruang tengah itu. Ia masuk ke dalam kamarnya diantar oleh Mama Sarah. Sementara para pria, Azam, Ayah Adam, Papa Agra, dan Amang Yuda masih berada di ruang tengah. Masih ada beberapa hal yang mereka bicarakan mengenai perusahaan, tentang Azam yang akan kembali bekerja di Malik Kingdom. Para direksi dan pemegang saham tentu masih kecewa padamu, Zam. Mereka tidak akan setuju jika kamu kembali menjadi pemimpin di MK, ucap Ayah Adam, dan disetujui pula oleh Papa Agra dan Amang Yuda. Tapi jika Azam tidak kembali bekerja di MK, mereka semua tidak akan tahu jika Azam memang pantas di posisi itu. Kini Amang Yuda yang buka suara. Semuanya memberi jeda, masih memikirkan bagaimana baiknya. Sedangkan Azam hanya diam. Apapun keputusan para orang tua, dia akan selalu mematuhinya. Lebih baik Azam bekerja di MK jadi karyawan biasa dulu, sama seperti Azura yang menjadi manajer keuangan. Azam bisa mengisi posisi manajer yang lain. Papa Agra mulai menyampaikan pendapatnya. Dan itu disambut baik oleh Amang Yuda dan Ayah Adam. Mereka bahkan mengukirkan senyum tipis seraya menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Setelah Azam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ia punya sebagai penerjemah, Azam akan kembali bekerja di Malik Kingdom, bukan menjadi CEO, melainkan manajer produksi. Azamlah kelak yang akan terjun langsung untuk mengawasi produksi rokok di perusahaan MK. Mulai dari perkebunan sampai pengolahan, ia akan mengawasinya secara rinci. Sementara itu, di kamar Bella, Mama Sarah pun tidak langsung pergi setelah mengantar anaknya sampai di dalam kamar. Mereka berdua duduk di sisi ranjang. Mama Sarah mengatakan jika mansion yang dulu pernah mereka berikan untuk Azam dan Bella sudah dijual. Kini untuk rumah mereka nanti diserahkan pada Azam dan Bella untuk menentukan mau tinggal di mana. Mendengar itu, Bella tersenyum lebar. Bella memang sudah tidak ingin tinggal di mansion itu, mansion yang baginya menyimpan banyak kenangan buruk. Terima kasih, Ma, jawab Bella. Ia memeluk Mama Sarah erat. Bella sangat tahu, meski mereka tidak sedarah, Mama Sarah selalu menyayanginya dengan tulus. Tidak ada beda di antara dirinya dan Alessa. Jika kalian belum menemukan rumah, tinggal di apartemen saja, jelas Mama Sarah pula. Mereka pun memiliki beberapa unit apartemen milik keluarga Malik, dan Bella menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Pembicaraan keduanya terhenti saat mendengar pintu kamar itu terbuka. Keduanya menoleh dan melihat Azam masuk. Mama Sarah pun lantas bangkit dan berniat untuk keluar. Kalian istirahatlah, nanti turun saat makan malam, jelas Mama Sarah. Ia bahkan mengelus lengan kiri Azam dengan sayang. Terima kasih, Ma, ucap Azam. Hanya kata itulah yang bisa ia ucapkan atas kesempatan besar yang ia peroleh kembali bersama Bella dan diterima kembali di tengah-tengah keluarga Malik. Mama Sarah pun menganggukkan kepalanya lalu segera keluar dari sana, menutup pintu, dan Azam Bella langsung saling pandang, menatap dalam dengan bibir yang sama-sama mengukir senyum. Malam hari. Kini semua orang sudah duduk di meja makan. Sora duduk di pangkuan Haura dan makan dari tangan neneknya langsung.
menggunakan tangan kosong. Haura menyuapi Sora satu persatu dengan sangat telaten, sementara ia makan disuapi oleh ayah Adam. Pemandangan indah yang membuat semua orang yang melihatnya pun ikut tersenyum. "Bella, lihatlah ayah Adam dan ibu Haura. Itu kode untuk kalian agar segera memiliki momongan," ucap Azura terang-terangan. Semua orang di meja makan bahkan bisa mendengar suaranya itu. "Aku juga mau cepat-cepat punya anak, tapi aku dan abang baru kemarin Hap, ucap Azam memotong ucapan sang istri, menyumpal mulut Bella dengan makanan di piringnya. Azam tahu betul apa yang akan dikatakan oleh istrinya itu, bahwa mereka baru melakukan hubungan suami istri saat di Jepang kemarin. Tidak ingin menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga, Azam buru-buru membuat istrinya diam. "Doakan saja abang dan Bella segera memiliki momongan," ucap Azam akhirnya, dan diamini oleh semua orang. Makan malam kali ini terasa lebih nikmat untuk semua keluarga Malik. Bahkan di meja makan sering ada tawa yang mereka tunjukkan, tidak seperti beberapa bulan terakhir yang terasa dingin. Ali, Alessa, dan Agatha yang kuliah di tempat sama pun menceritakan banyak pembelajaran yang mereka peroleh. Hingga makan malam selesai, mereka masih betah duduk di meja makan itu, seolah ini adalah sebuah perayaan penyambutan pulangnya Azam dan Bella. Sora bahkan kini sudah terlelap di pangkuan sang kakek, Adam. "Zura, bawa Sora ke kamarmu sayang, tidurkan dia," ucap Haura, dan Azura pun menganggukkan kepalanya. Azura bangkit dan mengambil Sora di pangkuan sang ayah, lalu lebih dulu meninggalkan meja makan dan menuju kamarnya. "Lebih baik kalian cepat selesaikan pekerjaan yang kalian punya, lalu setelah itu kembali ke Jakarta," ucap ayah Adam pada Azam dan Bella. "Iya ya, besok aku dan Bella akan langsung ke Singapura," jawab Azam, dan disetujui oleh semua orang. "Tapi ya, sebelum itu bolehkah aku meminta sesuatu?" timpal Azam lagi dengan bertanya, bicara dengan nada yang serius hingga membuat seluruh anggota keluarga menatap ke arahnya. "Apa? Katakanlah," jawab ayah Adam. "Sebelum pergi ke Singapura, aku ingin kita semua mengunjungi makam Nenek Zahra," jelas Azam. Kini suaranya lirih dan bergetar. Tiap kali teringat dan menyebutkan nama Nenek Zahra, hati Azam masih terasa berdenyut nyeri. Rasa bersalah itu masih bersarang di hatinya. "Baiklah, besok pagi kita semua akan pergi ke makam nenek," putus ayah Adam. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 7 pagi, seluruh keluarga Malik mengunjungi makam Nenek Zahra. Beriringan menggunakan 8 mobil berwarna hitam membelah jalanan menuju pemakaman. 1 mobil ayah Adam dan ibu Haura, 1 mobil papa Agra dan mama Sarah, 1 mobil Acil Aida dan Amang Yuda, 1 mobil Azam dan Bella, 1 mobil Azura dan Agatha, 1 mobil Ali dan Alisa, dan 2 mobil untuk para penjaga. Sampai di pemakaman setelah 20 menit perjalanan, sama-sama menggunakan baju berwarna hitam, mereka semua turun dari dalam mobil dan menghampiri pusara sang nenek. Azam bersimpuh di sana, mengelus batu nisan sang nenek dengan menghembuskan nafasnya yang berat. Semuanya lantas ikut duduk dan mulai sama-sama membacakan doa dengan Azam yang memimpin. Sesak di hati tentang kematian Nenek Zahra pun kembali mereka rasakan. Namun kini terasa lebih lega karena keluarga Malik telah utuh kembali. Bahkan setelah membacakan doa, mereka semua saling memeluk, saling memberikan kekuatan dan meyakini jika selamanya mereka akan tetap hidup rukun seperti ini. "Ayo pulang," ajak ayah Adam, dan diangguki oleh semua orang.
Sampai di mansion, Azam dan Bella mulai bersiap untuk pergi ke Singapura. Ali, Alessa, dan Agatha pun bersiap pula untuk pergi ke kampus. Azura juga pergi mengantarkan Sora untuk pulang ke rumahnya. "Sayang, kita pergi setelah Via sampai di sini ya," ucap Bella pada sang suami. Mereka sudah selesai berkemas dan kini duduk di sofa ranjang. "Iya sayang." Bella sudah menceritakan kepada Azam jika beberapa hari kemarin Via pulang menemui keluarganya. Ada pertemuan keluarga yang tidak bisa Via tinggal. Karena itu jugalah kemarin saat pergi ke Jepang, Bella pergi seorang diri. "Kita tunggu di bawah saja ya sayang," ajak Azam, dan Bella pun menganggukkan kepalanya. Satu tangan Azam menarik satu koper, sementara tangannya yang lain menggenggam erat tangan sang istri. Sampai di lantai 1, mereka menuju ruang tengah. Di sana ada Ibu Haura dan Acil Aida. Dari pemakaman tadi, Ayah Agra dan Mama Sarah langsung pulang ke rumahnya. "Kalian sudah mau pergi?" tanya Acil Aida saat melihat keduanya datang. "Belum Acil, tunggu Via dulu. Kalau Ben nanti bertemu di bandara," Bella yang menjawab. "Kemarin Via tidak ikut pergi ke Jepang?" kini Ibu Haura yang bertanya. "Tidak Ibu, sepertinya Via dipaksa menikah, karena itulah dia dipaksa pulang," jawab Bella dengan terkekeh. Ibu Haura dan Acil Aida yang mendengarnya pun ikut tersenyum pula, sementara Azam hanya menatap tak percaya pada sang istri. "Memang sudah waktunya Via menikah, dia seusia denganmu kan?" "Ya Ibu, dia lahir Januari, sebentar lagi malah 26 tahun, seloroh Bella. Dan Ibu Haura pun menganggukkan kepalanya. Jadi teringat Azura yang katanya akan segera menikah dengan Julian, namun terus tertunda karena banyaknya peristiwa. "Azam, Azura, dan Julian bagaimana?" tanya Ibu Haura pada sang anak laki-laki. "Harus segera dinikahkan, Bu. Mereka sering bertemu, takutnya nanti hilaf," Azam menjawab dengan terkekeh. Tapi Ibu Haura malah nampak tak suka. "Tapi mereka ragu untuk kembali meminta izin, apalagi belum lama ini nenek meninggal," jelas Bella pula. Banyak cerita yang sudah ia tahu tentang Azura dan Julian, karena Azura dan Bella selalu bertukar cerita. Dan mendengar itu, Ibu Haura pun menghembuskan nafasnya pelan. Perhatian semua orang teralihkan saat mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat, lalu terdengar salam dari seorang wanita.